pendengar setia Ngaret, selamat datang di episode baru kami. Saya Kobus dan hari ini saya ditemani oleh Jaya dan Maul. Halo Jaya, halo Maul. Halo Kobus, halo Maul. Senang sekali bisa berada di sini dan membahas topik yang sangat penting dan mengejutkan. Halo semua, aku juga sangat menantikan diskusi ini. Topik yang sangat relevan dan bisa mempengaruhi banyak orang. Betul sekali Maul. Hari ini kita akan membahas cerita yang sangat mengejutkan dan berpotensi mengubah lanskap industri timah di Indonesia. Karena Lim seorang pengusaha besar di industri timah didakwa memberikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia diduga menikmati keuntungan pribadi sebesar 420 miliar. Ini adalah angka yang sangat besar tentunya. Membuat kita semua bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya betul Kobus, ini benar-benar berita yang mencengangkan. Mari kita mulai dengan sedikit latar belakang tentang siapa Helena Lim. Helena Lim adalah seorang pengusaha terkemuka yang memiliki banyak perusahaan sektor timah. Dia dikenal memiliki pengaruh besar dalam industri ini. Ya, betul sekali Jaya, Helena Lim bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga salah satu tokoh penting dalam industri timah yang sangat strategis. Kasus ini melibatkan tuduhan serius seperti manipulasi data, penggelapan dana, dan bahkan kolusi antara Helena Lim dan berbagai pihak, termasuk pejabat publik dan pengusaha lain. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana kerugian sebesar itu bisa terjadi, mari kita telusuri beberapa aspek penting dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam bisnis timah ada berbagai proses. Kita mulai dari perizinan, kontrak kerja, pengadaan, sampai distribusi hasil. Dan semua aspek ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang sangat tepat. Dan tampaknya dalam kasus ini banyak dari aspek tersebut yang mencapai aspek tersebut mengalami masalah besar. Ada dugaan manipulasi dalam tender kontrak, penggelapan dana dari penggunaan timah, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi. Ini semua berkontribusi pada kerugian negara yang sangat besar. Tidak hanya itu Jaya, keuntungan pribadi Helena Lim yang mencapai 420 miliar menunjukkan adanya praktik korupsi yang sangat terstruktur. Ini tidak hanya melibatkan manipulasi angka, tetapi juga bisa mencukup penyuapan, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam skala besar. Nah, benar sekali Mau. Dengan adanya dugaan kolusi dan manipulasi dalam skala besar, penting untuk membahas bagaimana dampak ini. Dampak dari kasus ini dapat mempengaruhi berbagai pihak. Bagaimana menurut kalian? Dampak ekonominya bisa seperti apa? Dampaknya bisa sangat luas. Pertama, negara triliun tentunya dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Jika ada dampak terhadap investasi di sektor timah, itu bisa mempengaruhi lapangan pekerjaan dan pendapat negara dari sektor tersebut. Selain itu, mungkin ada pengurangan dalam investasi di sektor terkait yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dan jangan lupa dampak terhadap pekerjaan dan komunitas yang bergantung pada industri timah. Jika perusahaan-perusahaan besar yang terlibat mengalami krisis atau penurunan pendapat, ini bisa melibatkan pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapat bagi banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan di sektor ini. Nah betul, dampak psikologis tidak kalah penting. Ketika kasus psikologis seperti ini terungkap, masyarakat bisa merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Ini bisa membuat mereka menjadi lebih skeptis terhadap integritas pejabat dan institusi. Tepat sekali, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan terbuka. Masyarakat juga perlu diberi informasi yang jelas dan akurat tentang proses penyelidikan dan penegakan hukum. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan mengenai hak-hak masyarakat. Masyarakat perlu tahu bagaimana melaporkan dugaan penyalahgunaan dan memahami proses hukum yang berlaku. Dengan edukasi yang baik, masyarakat bisa lebih aktif dalam menjaga integritas sistem. Dan tidak kalah pentingnya adalah reformasi. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan negara. Jika kita belajar dari kasus ini dan membuat perbaikan, itu bisa menjadi langkah positif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, semoga saja. Aku juga berharap kasus ini bisa diusut dengan tuntas dan memberikan efek jerah bagi semua korupsi. Tapi ya, kok Helena Lim ini bisa berpikiran seperti itu? Aneh bukan, Jaya? Aneh bukan, Jaya? Aneh banget. Betul. Nah, jadi kayaknya kita nyampe sini aja ya hari ini ya. Nah, terima kasih banyak Jaya dan Maul atas diskusi yang mendalam ini. Sama-sama Kobus, diskusi hari ini benar-benar membuka wawasan tentang berbagai aspek dari kasus ini. Setuju Paul, terima kasih juga kepada semua pendengar yang telah bergabung dengan kami hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Ngaret untuk update
baru dan diskusi menarik lainnya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow IG kita dan YouTube kita. Like, subscribe, follow ya. Sampai jumpa. Dadah. Aku pulang.